efeknya adalah baju yang gelap-gelap kalau sabunnya Nggak tidak bener-bener larut larut. betul akan membekas kayak garis-garis putih. Iya, kayak ketombe dia. Bukan Nah, ketombe kayak sih. biasanya kalau kita olahraga mungkin nanti kayak bekas keringat yang putih gitu. Jadi ujuk-ujuk datang komplain, Bajunya kok baju saya kotor atau robek atau robek apa. atau kok kena tinta Nah, apa segala macam. Karena panasnya berbahaya bisa mengkerut, terus mungkin gosong, terbakar. Wow. Nah, itu jadi agak resiko. Tapi nggak usah takut ya, karena suka ya kalau orangnya gampang, kecil tuh mungkin muat dia. Kalau orangnya besar, ininya kan besar lehernya nah dia jatuh biasanya. Iya, kekecilan gantungannya kekecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Misteri dan Mistis di channel kita My Life. Oke deh. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe serta mungkin meninggalkan komen-komen pada video-video kita ini ya. Mudah-mudahan video kita bisa menginspirasi, bisa berguna, bisa membantu lah teman-teman untuk berbisnis laundry. Kenapa kamu ngeliatin aku? Kamu berharap dibantu yang ngomong? Kamu jahat ya. Aduh. Jadi tag team yang parah. Ya udah, berarti ini topik kita selanjutnya menyambung dari kemarin part berapa sih kemarin? Part 5 tentang proses produksi yaitu penerimaan. Nah, kita langsung aja deh nih, buat kita mah jumping sekalian. Sebenarnya bukan kemarin. Sekitar 10 menit yang lalu. Kamu buka dapur kita. Kan tahuan baju kita. Iya sih, kita selalu tuh dua kali kita nge-track 2 kali syuting. buat 2 video, buat 2 konten. Ini apa nih kita selanjutnya proses laundry. Aku jadi geli. Yang kedua. Selanjutnya setelah penerimaan dan juga beberapa perintilannya, maka kita akan membahas ke next method apa sih? Proses pencucian. Oke, karena itu nggak terlalu banyak soalnya ya. Proses pencucian dan karena ini namanya laundry, berarti itu harus dicuci. Iya. At least laundry kiloan lah. Kalau laundry satuan mungkin dia ada yang dicuci juga tetap. Iya, tapi pakai kimia berbeda ya. Sama aja tetap dicuci. Ya intinya bahasanya aja, bahannya aja yang berbeda. Ya sudah lah kalau begitu. Dry clean ya dicuci juga. Siapa bilang dry clean disemprot-semprot parfum doang? Kalau ada tuh bangetan itu namanya penipuan. Kalau sampai dry clean cuman disemprot-semprot parfum sama disetrika gitu kan. Anjay. Berapa untungnya tuh? Ya. Jadi kita masuk ke proses pencucian. Itu sebelum proses pencucian sebenarnya ada satu step yang mungkin kita mesti biasanya ada nih. Tapi kita skip aja lah. Nggak usah, jangan di skip, ini bahaya kalau di skip. Nanti buat yang teman-teman yang baru-baru mungkin bingung. Oh iya betul. Jadi prosesnya adalah penandaan baju. Biasanya tuh berupa kode atau nama orangnya ditandain gitu ya? Di ini kayak kita beli baju baru lah, itu kan biasanya ada tanda-tanda. Di tagging namanya, tagging. Jadi di tagging namanya pelanggan, misalnya tanggal berapa, kode, pakai kode atau apa-apa ya, itu terserah kalian. Ada juga zaman saya kuliah dulu yang pakai benang merah, benang wol. Jadi kalau bajunya saya misalnya pakai baju benang merah, terus bajunya pelanggan yang lain pakai benang biru. Pokoknya 1000 jalan menuju Roma gitu ya. Intinya gitu. Jadi tapi nanti endingnya mesti ngelepasin benang, motongin benang gitu. Ya terserah lah. Ya terserah, itu gimana, bebas kok, bebas saja. Gimana. Nah, bisa juga difoto, bisa juga di video untuk menentukan bahwa ini punya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C. Kadang-kadang kalau untuk foto itu kayaknya lebih aman karena gini. Ya. Kadang-kadang kalau pelanggan tuh tiba-tiba kujuk-kujuk komplain bajunya robek. Ujuk-ujuk Bu, kalau bahasa Indonesia banyak. Oh iya. Ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk itu maklum bahasa kita Banjar. Ilangin K-nya ya pemirsa ya. Jadi ujuk-ujuk datang
komplain, bajunya kok baju saya kotor atau robek atau robek apa. atau kok kena tinta apa segala macam, padahal emang dari awal. Nah, kadang-kadang kalau untuk penandaan dengan di foto itu sekalian jadi sekalian juga dicek buat barang bukti bahwa baju lo udah rusak bajunya duluan, rusak atau apa itu, jadi foto dulu. Jadi ada ada memori yang bisa nanti kalau orang itu komplain, ini kita ada bukti. Nah, mereka nggak bisa mengelak. Iya, betul. Apalagi kalau yang pakai aplikasi lebih enak ya, soalnya kan di nota apa elektronik gitu, udah ada file baju-bajunya dia gitu, jadi dia bisa. Nah, jadi habis kita tag, terus kita pilah biasanya. Iya. Dari segi apa nih, warna? Ada yang memilah, jadi warna muda dan warna tua. Yang misalnya warna muda itu kita anggap kuning, nggak mungkin luntur. Muda, gitu. Ya betul. Nah, yang warna tua itu yang kemungkinan luntur. Hitam, batik, atau apa. Nah, itu dicuci sendiri. Tapi itu berlaku kalau di saya tidak berlaku. Jadi saya bilang ke pelanggan adalah, baju kamu akan saya cuci dengan satu mesin, dan kalau memang luntur ya kamu harus ngomong dan kita cas sesuai dengan harga yang ada. Satuan atau kita kalau banyak ternyata celana jeansnya banyak, ya kita bikin kiloan minimal lagi. Iya betul. Misalnya kalau dia bawa 6 kilo, yang luntur 3 kilo, ya udah 3 kilonya pakai harga sendiri, 3 kilo yang lainnya pakai harga sendiri. Tapi kalau misalnya kita cuma satu doang, ya udah yang satuan itu pakai harga satuan. Tergantung enaknya kalian seperti apa. Nah, buat saya itu masuk ke mesin cuci ya satu pelanggan, tidak ada pemisahan itu. Tapi ada juga yang memisahkan. Kalau memang di request sama pelanggan sih pasti. Nah, sebelumnya juga ada juga yang melakukan yang namanya pre-wash. Itu kayak gimana tuh? Pre-treatment atau perlakuan sebelum proses pencucian. Nah, itu biasanya mungkin dikerah-kerah, kadang-kadang disikat pelan atau dikasihin sabun yang ini, fungsinya supaya sabun lebih menyerap dulu. Jadi dia kalau udah dicuci bekerjanya lebih maksimal gitu ya. Jadi oles-oles dulu gitu ya. Ya, oles-oles sampai sikat, mungkin pakai sikat gigi, pakai sikat apa bebas. Itu bedanya apa tuh sama spotting noda? Nah, bedanya pre-treatment itu beda dengan spotting. Spotting itu menghilangkan noda untuk noda-noda tertentu. Noda berat gitu. Noda berat. Ya. Nah, pre-treatment itu adalah pengerja untuk supaya waktu dicuci itu noda itu lebih mudah hilang. Nah, bedanya spotting dan pre-treatment sebenarnya. Aku baru tahu sih karena aku nggak pernah nyuci. Nah, tapi di spotting biasanya ada juga pre-treatmentnya sebelum spotting. Sekalian sebenarnya. Sekalian, jadi betul. Cuma bedanya kalau pre-treatment kita nggak perlu sampai hilang betul biasanya. Ya cukup dioles-oles, ntar pas dia cuci dia biasanya hilang sendiri. Hilang oleh kekuatan mesin cuci dan air. Nah, mesin cuci kan ada 2 atau 3 jenis ya, ada bukaan depan, bukaan atas, yang double tabung, ada spinnernya, ada terus ada yang satu tabung bukan atas juga. Nah, itu yang sekalian di situ juga. Itu tinggal di setting masing-masing, terserah seperti apa, yang intinya dia nyuci. Nah, begitu biasanya proses yang di bypass sama teman-teman laundry kiloan itu mungkin proses pembilasan dengan softener dan penetralan. Nah, itu yang biasanya di mungkin bypass. karena ini ya, untuk karena sebenarnya lebih murah produksi dan waktu. Ya, efisien lebih mempersingkat waktu ya, dan jadinya lebih banyak bisa ngerjain. Nah, kalau kita sih kan konsepnya kita santai karena kita mahal, agak mahal gitu. Kalau dibilang mahal, jadi paling yang lebih mahal lagi kita kan. Kita jadi, lebih nge-treat lah. Lebih proses pencucian juga kita lebih lama, pemilihan juga lebih lama. Kita ada penggunaan sabun, penggunaan softener, penetralan. Nah, itu tergantung nanti. Jangan tanya saya gimana cara makainya. Nah, itu tergantung dari pabrikan chemical kimia masing-masing. Tapi bisa ditanyakan ke saya, Pak, cara pakai ini gimana? Ya itu tanyakan yang jual. Jangan tanyakan ke kami, karena kami tidak tahu. Itu tuh seperti apa harusnya, karena setiap pabrikan itu beda-beda cara memakai. Karena kayak softener aja kan ada yang atau sabun yang sekali bilas
atau softener yang sekali bilas misalnya kan ya. Jadi juga ada pewangi, juga ada yang softener, beda-beda. Ya, ada softener, ada pewangi. Nah, sabun ada yang sabun bubuk, ada yang sabun cair. Nah, tapi saran saya gini, saya lebih prefer ke teman-teman adalah kalau misalnya sabun bubuk dilarutkan dulu, baru dimasukkan ke mesin cuci, karena efeknya adalah baju yang gelap-gelap kalau sabunnya tidak larut betul akan membekas kayak garis-garis putih. Iya, ketombe dia. Nah, bukan ketombe sih. Biasanya kalau kita olahraga mungkin nanti kayak bekas keringat yang putih gitu. Iya sih, kayak watermark. Watermark sih. Sebenarnya sih bukan watermark, itu sisa residu sabun. Nah, karena memang nggak maksimal juga bilasnya. Pembilasan juga maksimal. Terus sabunnya juga nggak maksimal larutnya, akhirnya kayak gitu. Nah, itu proses pencucian tambah cepat, proses pencucian, kebersihan pasti akan berkurang. Tidak ada sabun yang bisa sangat bagus 100%. Sampai bikin baju jadi baru lagi. Proses gitu ya. pencucian itu membantu. Panas air juga membantu. Oh, jadi macam-macam ya? Iya, untuk proses pencucian ini. Proses pencucian itu tergantung dari jenis mesin, kecepatan putaran mesin, deterjen, ya kemampuan kapasitas mesin. Mesin kapasitas 14 kilo. Bisa dimasukin berapa kilo? Kalau dimasukin separuhnya itu kan dia punya space masih ini. Nah, istilahnya jadi pembersihannya lebih maksimal ya? Bisa maksimal. Karena dia bergeraknya bebas. Kita masih bisa bergerak. Nah, kayak gini kan kita masih bisa bergerak nih, Bu. Ya kan? Nah. Jadi aku jadi lebih bersih. Jadi tapi kalau kita misalnya di dalam suatu angkot atau metro mini yang penuh, kita mau bergerak aja susah. Nah, gimana mau bersih istilahnya. Nah, itu konsepnya. Kemana noda pergi? Noda nempel di situ aja. Nggak bisa bersih karena dia tidak bisa bergesekan karena satu sama lain, dan itu ada resiko rusak biasanya di mesin cuci karena terlalu penuh akhirnya bisa robek. Nah, iya. Soalnya kita pernah kejadian itu. Jadi karena pengen cepat selesai, wah tanggung nih sisa berapa lembar. Mesin kita waktu itu yang 7 kilo, 7 kilo dimuatin tuh 6 kalau nggak salah. 6, nah jadi dia pasnya apa tuh front loading kebakar di ini. Waktu dia muter, nah itu kan ada kayak kaca. Di belakang kaca itu ada kayak karet ban. Nah, karet itu waktu pencucian tidak apa-apa. Waktu spin, karena spin itu kan kecepatan tinggi. Coba bayangkan, nih gesekin nih tangan kita, cepet banget. Di karet itu ya? Di karet itu, panas, pasti luka. Nah, kalau kain mungkin dia nggak bisa teriak atau mundur. Nggak bisa dia akan robek. Iya. Nah, ya robek pasti. Ya, biasanya tuh kadang-kadang itu tuh tiba-tiba tuh pelanggan komplain, celananya gosong. Nah, kasusnya terus akhirnya kita coba tanya, Pak, di rumah mesin cucinya apa? Mirip-mirip gosong. Jadi kejadiannya itu kalau dikena karet ban itu kayak gosong, dia nggak robek yang lurus enggak, dia kayak gosong. Gosong dan digigit tikus. Panas. Kayak gitu tuh modelnya tuh. Kayak digigit tikus kan. Bolong. Ronta-ronta. Apa sih namanya? Robeknya tuh udah nggak beraturan tapi gosong aja gitu. Gosong. Nah, itu karena panas. Panas akhirnya karena kalau seratnya mungkin katun dia mungkin robek. Ya, tapi kalau ada polyesternya dia biasanya leleh. Gitu. Robeknya tuh udah nggak beraturan tapi gosong aja gitu. Gosong. Nah, itu karena panas. Panas akhirnya karena kalau seratnya mungkin katun dia mungkin robek. Ya, tapi kalau ada polyesternya dia biasanya leleh gitu. Iya, betul. Itu sudah pernah kita rasakan dan akhirnya. Jadi hati-hati jangan terlalu penuh ngisi ini. Jangan congkak. Ya, jadi proses pencucian lebih bersih kalau air banyak, sabun bagus, terus kapasitasnya nggak terlalu full. Setengah lah paling nggak ya. Nah, itu hasilnya akan maksimal. Sabunnya juga ini, ya intinya banyak faktor, ya. Tapi memang akan ada efeknya. Nah, terus kita masuk ke pengeringan. Nah, proses pengeringan ada beberapa yang menjemur, ada juga yang pakai mesin pengering ya. Nah, kalau memang pakai mesin pengering ya tinggal masukkan aja ke mesin pengering. Easy. Setel waktunya.
seperti apa, jalankan. Kalau manual kan udah Kalau ngerti aja lah ya, tinggal manual, ya berarti gantung-gantung tinggal ya. gantung-gantung. Nah mungkin saya kasih tips saja, mungkin digantung, dijepitin nama, atau Iya, karena iya. sudah ada tag, ya biasanya yang jemur-jemur masih pakai tag biasanya. Terus atau juga enggak, karena gini, kalau agak resikonya kalau dijemur tanpa tag itu kalau tahu-tahu jatuh, biasanya baju kan ada yang kasusnya itu. Kalau mesin pengering kira-kira ada minusnya nggak? Kalau mesin pengering ada yang dari konversi, yang konversi yang banyak, mungkin maaf nih mereknya Electrolux, Midea dan lain-lain. Terus mungkin jenisnya apa? Yang konversi itu artinya gini, dari pabrik dia harusnya listrik semua, tapi diganti dengan gas. Gas full atau masih pakai listrik? Gas, tetap masih pakai listrik. Listriknya untuk memutar tabung. Oh iya, oke. Nah itu Itu siapa yang ngubah itu? Itu ya banyak teknisi yang memang orang Indonesia pintar-pintar memang, memang dan banyak modifnya ya. Dan banyak memang permintaan itu, karena listrik kita nggak mampu, karena listriknya paling nggak satu mesin itu 2000-an, 2200-an, jadi makanya permintaannya pasti dikonversi. Nah, untuk mesin-mesin dengan konversi banyak kasusnya panas terlalu tinggi, akhirnya emang ada setelannya gitu? Nah, dikonversi kayaknya nggak ada. Oh, jadi dia semaksimal-maksimalnya panas gitu atau naik terus biasanya, gitu? Nah, nanti itu ada tuh, saya akan review produk-produk peralatan laundry. Itu saya sudah ada negosiasi dengan beberapa supplier dan mereka memperbolehkan saya untuk mereview produk-produk. Jadi ada beberapa merek, brand-brand. Nah, tapi ini non-endorse memang, non-endorse, jadi murni karena pengen memberikan info ya. Saya pengen kasih tahu apa kelebihannya, kekurangannya mungkin, atau plus minusnya lah, istilahnya buat jadi masukan. Betul. Bahan pertimbangan lah. Pertimbangan, apakah mau beli atau enggak. Beli itu layak beli ini, apa. Nah, itu. Jadi konversi itu dia dari listrik harusnya terus dimodif jadi pakai gas. Nah, itu ada apa plus minusnya gitu, bisa dijelasin nggak? Kan ya plus minusnya ya nanti itu kayaknya plus minusnya nanti kita karena ini kan namanya proses ya, bukan ke arah mesin apa yang layak dipakai. Oke deh. Jadi berarti selain mesin konversi jadi ini intinya ada di mesin apa proses lagi? pengeringan. Mesin pengering apa lagi? Pengeringan yang memang build up, artinya dari pabrik memang gas. Peruntukannya gas dan ada juga yang bentuknya pengering ruangan, itu bebas lah masing-masing. Ada plus minusnya, nanti kita jelaskan. Terus di proses pengeringan yang perlu diperhatikan apa aja nih? Proses pengeringan mesti diperhatikan adalah ada beberapa bahan yang berbahaya, apalagi di mesin yang konversi. Karena kayaknya itu ya seiring dengan waktu biasanya kejadian-kejadian itu sudah mulai diantisipasi oleh para produsen ya. Jadi mudah-mudahan para produsen kita tambah maju, tambah bagus hasil konversiannya. Memikirkan bagaimana membuat mesin pengering konversi lebih sempurna lagi. Betul. Nah, habis pengeringan ya selesai sih. Cuma ya berarti kalau saya biasanya sih saya masukin ke plastik. Jadi setiap habis dari cuci, keluar spin, masukkan ke baju, ke plastik. Di plastik itu ada nama pelanggannya. Nota. Terus jadi di mesin cuci kita tempel juga. Di pengeringan juga kita tempel juga. Jadi seandainya kita tag tim gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa di mesin ini ada siapa, ini ada siapa. Nah, itu jelas. Ya, itu kembali kayak SOP masing-masing seperti apa. Ya kan saya enggak bisa ini SOP-nya harus gini, harus ini nggak bisa ya. Karena beda laundry. Nah, sesudah pengeringan beres deh, tinggal setrika. Atau dilipat. Next part kita bakalan bahas setrika sama packing. Setrika packing. Oke. Wah, kita hampir selesai nih kayaknya ya untuk proses produksi. Tinggal tunggu 2 video kita lagi atau jadi satu kali nanti ya. Ya, setrika packing tuh jadi satu aja. Oke, terus nanti kita setelah itu bakalan buat video apa kira-kira? Mungkin tips trik untuk supaya bagaimana laundrynya lebih rame. Laundry saya kenapa rame terus sepi? Kenapa penyebabnya? Apa penyebabnya? Bagaimana mengetahuinya?
Ya itu kita bakalan bedah. Berarti sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang proses pencucian dan pengeringan. Tungguin terus video kita selanjutnya. Sampai sini terima kasih juga ya buat kalian yang selalu setia mantengin video kami. Ditunggu juga subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dukungannya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.